Ramalan Jayabaya, murcane Sabtu Palo Noyoginggung. Prabu Jayabaya merupakan raja di kerajaan Panjalu Kediri yang membawa kejayaan pada masa itu. Ramalan Jayabaya kerap dikaitkan dengan peristiwa faktual masa kini, mengingat beberapa ramalannya benar-benar terjadi. Murcane Sabtu Palo Noyoginggung adalah ramalan Jayabaya pertama yang benar terjadi di Indonesia pada abad ke-15 Masehi atau sekitar tahun 1400 Masehi. Berikut fakta ramalan Jayabaya murcane Sabtu Palo Noyoginggung. Ramalan Jayabaya pertama yang terjadi di Indonesia, murcane Sabtu Palo Noyoginggung. Kisah Majapahit memeluk Islam. Sri Aji Joyoboyo yang hidup pada abad ke-12 Masehi memprediksi agama Hindu-Buddha berkembang 1000 tahun di Nusantara beserta kejayaan bagi kerajaan yang memeluk agama tersebut. Seiring dengan perkembangan Hindu-Buddha di tanah Jawa dan Nusantara, juga lahir pula seorang utusannya, pembawa Islam pada 571 Masehi di Mekah, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersusun dalam Al-Quran yang Maha Suci, didampingi hadis Nabi yang dimuliakan. Menurut buku ramalan Jayabaya ini, usai 1000 tahun berkembang Hindu-Buddha, maka sudah pada tepatnya giliran bagi yang lain, yakni akan digantikan oleh Islam sebagai agama negara bagi kerajaan di Jawa dan Nusantara. Sri Aji Joyoboyo juga menyatakan Denghiyang Tanah Jawi, Sabtu Palon, dan pendahulunya Noyoginggung akan murka dari Marcapada selama perkembangan agama Islam pada abad ke-15 Masehi, yaitu 1400-an, yang ditandai dengan bangkitnya kerajaan Islam di Jawa. Sabtu Palon tidak akan mencampuri Islam dan perkembangannya di Jawa dan Nusantara demi membuat manusianya jadi manusia seutuhnya, komplit dan sempurna. Maka terimalah sudah menjadi takdir kerajaan Hindu-Buddha yang gemilang Majapahit berganti kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Demak. Sayangnya, karena baru berdiri, kerajaan Demak yang tidak memiliki angkatan laut sekuat Majapahit harus berhadapan dengan kekuatan unggul dari Eropa, sehingga hanya dapat sedikit menahan masuknya pelaut bersenjata Portugis. Bahkan Portugis berhasil memasuki Nusantara tanpa menemui lawan tangguh di medan laut. Kemudian berturut-turut bangsa barat berikutnya, yaitu Belanda, sangat cerdik untuk mengadu domba kerajaan-kerajaan sisa Majapahit sehingga saling bertempur satu sama lain. Selanjutnya Belanda tinggal memetik hasilnya, yakni menguasai kedua belah pihak dalam segala hal, terutama mengandalkan keunggulan kekuatan laut dan persenjataan maju yang berhasil dikembangkan Eropa, mesiu dan senjata api, mulai ukuran senapan hingga meriam. Dengan demikian, kekalahan kerajaan Islam terhadap gemburan bangsa Eropa bukanlah menjadi tanggung jawab Denghiyang Tanah Jawi, Sabtu Palo Noyoginggung, dan andai kata kerajaan Islam atau negara yang menjunjung Islam memperoleh kejayaan, maka itu pun bukan melalui campur tangan sang pemuda Nusantara. Tiap-tiap masa, sebuah kerajaan bangkit dan hancur, mengalami hal yang sama dengan siklus bintang, dan semua kerajaan di Jawa mengakui Semar sebagai penguasa gaib dari dunia gaib dengan kemampuan khususnya mengejawantahkan sebagai manusia biasa. Semar bisa berperan sebagai abdi, punakawan, dan bahkan penasehat utama negara. Tokoh ini selalu turut hadir bersama jatuh bangunnya kehidupan sederhana maupun sebuah pemerintahan rumit dalam kerajaan. Dan Semar yang terakhir dalam siklus perkembangan 1000 tahun Hindu-Buddha adalah Sabtu Palo Noyoginggung, Majapahit yang jaya di laut dan di bumi selatan, sementara Tiongkok yang berada di bumi utara adalah pengimbang tatanan politik dunia pada masa itu. Bumi selatan ada dalam genggaman Majapahit, dan dengan keruntuhan Majapahit, maka tatanan politik dunia menjadi jomblang, dan dengan mudah pula bangsa barat berkulit putih mengkolonisasi bumi selatan, mulai dengan Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan, menjadi jalur tanpa ada perjagaan laut yang kuat. Kehancuran Majapahit dan perkembangannya Islam yang masuk ke tanah Jawa adalah sebuah siklus sejarah perkembangan kelas dan perjuangan kelas. Sabtu Palo Noyoginggung tahu bahwa Islam harus berkembang di Jawa
dan Nusantara. Maka dari itu, ia bersiap-siap untuk murka dari perannya mengawal takhta dalam kurun 1000 tahun terakhir. Murcane Sabtopalo Nayokinggung, ramalan Jayabaya pertama, memang menjadi kenyataan tatkala Raja Majapahit yang terakhir, Brawijaya, memilih meninggalkan agama negara sendiri dan memeluk Islam. Dengan sendirinya, Sabtopalo memutuskan untuk menghilang atau murka dengan cara baik-baik. Dari hadapan Sri Brawijaya yang mulia, kami tidak akan melawan perkembangan sejarah. Sejarah yang terus berkembang maju, tak pernah mundur seinci pun itu. Dan di hadapan yang mulia, maka kami berjanji akan kembali kelak, di mana bumi manusia mengalami gonjang-ganjing dan segalanya harus dimulai dari awal lagi demi melindungi tanah Jawa dan Nusantara serta bumi selatan. Demikian ucapan terakhir sebagai kata pamit Sabtopalo. Majapahit tak pelak lagi meluncur menemui kehancurannya atas kehendak takdir sejarah. Seperti yang kita ketahui, sebagian masyarakat di Pulau Jawa percaya dengan adanya kisah pertarungan antara Sabtopalo dan Syekh Subahir di tanah Jawa selama 40 hari dan 40 malam. Sabtopalo dan Syekh Subahir bertarung karena adanya pemasangan benda pusaka sebagai tumbal di puncak Gunung Tidar. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Syekh Subahir dengan Sabtopalo. Selama peperangan itu, Sabtopalo akhirnya membuat perjanjian dengan Syekh Subahir, di mana jika Syekh Subahir melanggar, Sabtopalo akan kembali ke Pulau Jawa untuk menagih janji. Kembalinya Sabtopalo ke Pulau Jawa ditandai dengan adanya berikut. Yang pertama, ditandai dengan erupsinya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Meskipun Gunung Merapi ini sudah berkali-kali mengalami erupsi, namun ada satu erupsi yang disebutkan dalam kitab Babat Negeri Majapahit yang menjadi tanda bagi kedatangan Sabtopalo, yakni jika lahar Merapi yang keluar mengalir ke arah barat daya dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dalam berbagai versi, ramalan tentang tahun 2023 juga banyak disebut-sebut bahwa pada tahun itu akan terjadi suatu bencana alam yang sangat berkaitan dengan batu dan juga api. Yang kedua, adanya banjir bandang. Sabtopalo menyebutkan bahwa akan tiba suatu waktu di tanah Jawa ketika orang yang sedang menyeberang sungai dan sudah sampai di tengah, maka sungainya akan meluap dan akan banyak menelan korban jiwa. Yang ketiga, rusaknya tanah Jawa. Rusaknya tanah Jawa di sini sebenarnya merujuk pada bumi Indonesia secara menyeluruh dan menggambarkan betapaan hidup masyarakat yang porak-poranda. Yang keempat, terjadinya kelaparan dan pagebluk. Dikatakan oleh Sabtopalo bahwa pada saat itu manusia akan bingung mencari makanan. Mereka tidak lagi memperdulikan peraturan karena tidak kuasa menahan perut yang keroncongan. Yang kelima, terjadinya gempa bumi sebanyak 7 kali sehari yang membuat susah manusia. Sabtopalo mengatakan bahwa pada saat gempa bumi itu terjadi di tanah Jawa akan menganga dan banyak makhluk halus keluar untuk menyeret manusia masuk ke dalam tanah.